Hai hai hai, selamat pagi, siang, dan malam sahabat hati mami. Gimana kabarnya? Moga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Welcome back di channelnya Mami Movie yang kalian tunggu-tunggu. Ya, seperti biasa dengan keseharian mami, kasur sumur dapur cantik. Oke, di film kali ini mami akan menceritakan sebuah film The Big Game, yaitu penyelamatan seorang presiden oleh seorang pemburu cilik yang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para teroris. Oke, nggak perlu dilama-lamain lagi guys. Seperti minuman dilamain dingin, makanan dilamain nggak enak juga. Seperti hati kamu kan yang ditarik ulur, cantik juga tengena. Oke, ini dia, check it out. Film diawali dengan seorang ayah yang memperlihatkan koleksi foto-foto para pemburu sejati kepada anaknya, yaitu yang bernama Oskari. Di Finlandia ada tradisi bagi para pemburu pada saat ulang tahun di usia 13 tahun. Anak lelaki seorang pemburu harus membuktikan menangkap hewan buruannya dan memotong kepala hewan tersebut dalam waktu 24 jam. Walaupun ayahnya kurang yakin bahwa Oskari bisa melakukan ujian tersebut, dengan menaiki mobil kecil dan bermodal panah dan juga pisau, akhirnya Oskari pun pergi ke hutan untuk membuktikan bahwa Oskari bisa melakukan pemburuannya. Poika seisoo nyt. Sitä pitää osata kuunnella. On päivä ja yksi yö aiteista jokainen on joskus seissyt. Ilmaiseksi täältä ei saa tulee mies. Dan scene pun beralih, dilanjutkan di atas awan terlihat sebuah pesawat terbang. Ini adalah pesawat kepresidenan yang lengkap dengan pengawal udaranya. Di dalam pesawat terlihat seorang senator yang bernama Morris. Perlu diketahui, Morris ini mempunyai luka di jantungnya akibat terjadi baku tembak dan peluru tersebut masih bersarang di jantungnya Morris. Dengan kejadian tersebut, Morris harus selalu meminum obat untuk menahan rasa sakit di jantungnya itu. Morris pun memberitahu kepada presiden bahwa pesawat akan mendarat 1 jam lagi di Helsinki. Wheels down to Helsinki in an hour, sir. Friends and enemies lining up to stab me in the back. Di adegan lain diperlihatkan beberapa orang yang sedang menaiki helikopter. Penumpang pria tersebut meminta kepada sopir heli agar segera diturunkan di bawah sana. Setelah turun dari heli, pria tersebut mengeluarkan senjata yang sangat canggih. Right? Shoulder-mounted Chinese FN6. Dan si supir helikopter tersebut baru sadar bahwa mereka adalah teroris. Teroris ini namanya adalah Hazar. Hazar menyuruh supir heli itu untuk segera berlari secepatnya. Si bapak supir heli ini langsung berlari sekuat tenaga. Namun apa yang terjadi? Si pemimpin Hazar malah menembaknya dengan rudal. Dan rudal pun meledak. Boom! Kembali adegan di dalam pesawat kepresidenan. Di dalam pesawat terjadi kepanikan karena pesawat presiden dan pesawat pengawal F-18 telah terjadi sasaran target penembakan rudal. Dan akhirnya presiden pun dievakuasi masuk ke kapsul udara. Sebuah kapsul udara mirip apa ya? Oke, next. Dan Morris menyuruh para pengawal lainnya untuk menyusul presiden menggunakan parasut. Ada salah satu pengawal presiden yang berbicara kepada Morris bahwa tidak ada yang beres dengan parasutnya. Parasutnya tidak mau terbuka, Pak. Dan Morris pun langsung menembaknya.
Setelah menembak, Morris pun terjun menggunakan parasutnya dan terlihat tembakan rudal dari bawah ke atas melesat mengenai pesawat presiden. Boom! Pada saat Oscari sedang menaiki kendaraannya di dalam hutan, tiba-tiba ada cahaya dari atas yang mengarah Oscari. Dan Oscari pun langsung berlari untuk menghindarinya. Ternyata yang jatuh adalah pesawat presiden yang hancur karena terkena tembakan rudal dari si Hazar, si teroris itu ya. Dan kemudian terjatuh tepat di dekat Oscari berada. Dan scene pun berganti di sebuah gedung Pentagon Washington DC. Di gedung Pentagon terlihat para petinggi pemerintahan yang sedang panik karena tidak ada jejak atau bukti sama sekali tentang jatuhnya pesawat presiden, sehingga mereka sangat sulit untuk menemukannya. Fred sebagai mantan agensi AI, aduh ya Allah Gusti hampuran nih ya Allah, kebiasaannya ari nu latah teh kieu guys. Oke, Fred sebagai mantan agensi AI yang berpengalaman berbicara kepada wakil presiden bahwa kejadian ini adalah tindakan teroris yang menggunakan rudal buatan Cina yang bernama Soldier Mounted. Wakil presiden pun berkata jangan terburu-buru mengambil keputusan, apakah ada solusi lain untuk menyelamatkan presiden? Fred pun menjawab, cari presiden, bunuh orang-orang yang mengejarnya, lalu presiden bawa balik ke dia. Oke, next di dalam hutan Morris menggunakan parasut ya dan tersangkut di atas pepohonan. Lalu Morris menjatuhkan diri dan pada saat jatuh Morris kembali merasa kesakitan karena jantungnya kembali sakit. Lalu Morris pun meminum obatnya. Adegan beralih masih di dalam hutan pada saat Oscari mengintip kapsul udara tersebut dan menghampirinya. Mungkin Oscari beranggapan di kapsul tersebut ada makhluk alien yang turun dari planet lain gitu karena bentuknya ya seperti itulah kapsulnya ya. Jadi si Oscari teh meureunnan menyangka bahwa itu teh aduh aya alien ti mananya. Oke, pada saat Oscari menekan kode tersebut yang diberikan di dalam kapsul oleh si Pak Presiden, kemudian pintu kapsul pun langsung terbuka dan Oscari pun berlari ketakutan. Dengan rasa ketakutan, Oscari melempar telepon mainan yang terbuat dari kaleng bekas dan kaleng tersebut dipasang tali dan mereka berdua pun saling berkomunikasi lewat telepon mainan tersebut. Jadi ingat zaman dulu ya, disebut apa sih ya yang telepon pakai benang itu ya, Mami lupa ingat ya, padahal kemarin baru aja Mami udah bikin itu untuk tugas daring anak. Oke, testing ya. Biasa yang udah dites tapi bingung karena udah bunting. Testing. Earth! Is this some kid I'm talking to? From what planet are you from? Oke, next akhirnya Oscari pun dan Bapak Presiden berkenalan. Presiden meminta untuk diantarkan ke kota atau desa terdekat kepada Oscari. Namun Oscari menolaknya karena Oscari harus memburu rusa sampai pagi hari nanti. Dan terpaksa Presiden pun menurutinya. Scene kembali ke gedung Pentagon. Di sana menginformasikan bahwa black box atau kotak hitam pesawat telah ditemukan. Tapi apa yang terjadi antara jatuhnya pesawat presiden dan ditemukannya black box itu sangat jauh terpisah. Karena kotak hitam telah disabotase juga supaya tidak diketahui keberadaan presiden. Wakil presiden pun marah kepada si jenderal. Lihat saya, masa negara yang paling hebat dan terkuat di planet ini kehilangan presiden? Seperti layaknya kehilangan kunci mobil gitu. Aku sebagai wakil presiden kuperintahkan kau menyelesaikan masalah ini. Hai tuan-tuan. Look at me!
I am commanding you. This is America. And as much sort this shit out. Dan si Pratt pun memerintahkan untuk mengakses pencari data dan informasi perjalanan, penerbangan, dan lain-lain siapa saja turis yang sedang melakukan pemburuan di daerah pegunungan tersebut. Dan agar tampilkan hasil pengawasan internet live atau live streaming dari daerah tersebut. Di dalam hutan, Morris tidak bekerja sendirian. Ternyata Morris bekerja sama dengan Hazar. Setelah Hazar membuka kapsul udara tersebut, ternyata di dalam kapsul tersebut sudah kosong. What is the... Where is he? Morris pun langsung mengeceknya, ternyata ada bekas sepatu anak kecil di dekat kapsul. Berarti presiden telah pergi dengan anak kecil tersebut. Dan Morris pun berjanji kepada Hazar, sebelum fajar kita akan menemukan presiden secepatnya. Dalam suasana yang dingin di dalam hutan, Oscari pun menyalakan api unggun untuk si Duru dan membakar sosis so nice. Mereka berdua pun saling bercerita pengalaman masing-masing. Pada esok harinya Oscari bangun lebih awal karena siap-siap untuk berburu. Sontak presiden terbangun karena presiden mendengar suara yang aneh. Hau, hau, wow, wow. Itu mah suara serigalanya. What the hell was that? A deer. All right. Mr. President, was a deer. What the? Di atas gunung pada saat presiden menghampiri Oscari, presiden menemukan para pengawalnya telah mati, terjatuh dari pesawat. Ternyata parasut yang mereka gunakan telah disabotase oleh seseorang, hingga mereka terjun menggunakan parasut yang tidak mengembang. Dan presiden pun mengambil senjata dari mayat tersebut. Dan presiden pun melihat Morris bersama temannya itu si Hajar mencari presiden. Dan presiden pun telah mengetahui siapa pelaku di balik kejadian semua ini. Dasar belengsek kau, Morris. Shoes. Morris, you piece of shit. Pada saat Oscari sedang mencari buruannya, malah Oscari menemukan kotak pendingin atau freezer yang berisikan kepala rusa. Di kepala rusa Oscari menemukan kertas yang bertuliskan selamat ulang tahun anakku by ayah. Ternyata kotak pendingin tersebut telah disiapkan oleh ayahnya itu agar Oscari tidak bersusah payah mendapatkan buruannya. Oscari pun sedih karena ayahnya tidak mempercayainya sebagai pemburu sejati. Sang presiden pun memberi semangat kepada Oscari dan memberi sebuah pin bendera Amerika. Ambillah ini, Jang, sebagai pengingat bahwa kamu telah menemukan dan menyelamatkan, melindungi aku. You protected me. You rescued me. It's a reminder that you found me. It's a reminder that I believe in you. Morris pun akhirnya menemukan presiden. Pada saat Morris menghampiri, presiden pun sudah siap menembak si Morris. Namun pada saat senjata ditembakkan ke arah Morris, senjatanya tidak meledak. I mean it. Morris pun langsung merebutnya. Kenapa senjata tidak bisa ditembakkan, Pak? Karena senjatanya belum dikokang, atuh Bapak. Beuh. Morris langsung menembaknya ke samping presiden. Dan Morris memukul presiden sampai tergeletak. Selain memukul presiden, Morris pun mengepret Oscari, Pak. Dan presiden menyuruh Oscari untuk berlari secepatnya. Dan Oscari pun berlari ke arah atas bukit bebatuan. Hazar pun datang turun dari heli dan menghampiri presiden. Hazar berfoto ria dengan presiden, mungkin ya untuk memasang status di media sosialnya. Mungkin kali ya. Oke, sebelum membunuh presiden, Hazar ingin bermain-main dulu dengan presiden dengan cara memasukkan presiden ke dalam kotak pendingin atau freezer tersebut. Karena menurut Hazar ini adalah pemburuan yang besar yang pernah dialaminya. Dan Hazar pun langsung memberi uang transferan sebesar $10 juta kepada si Morris.
Dan akhirnya presiden dimasukkan ke dalam kotak pendingin dan diangkut menggunakan helikopter. Setelah kotak pendingin mulai diangkut menggunakan helikopter, tiba-tiba Oscari dari atas bukit langsung melompat mengarah kotak tersebut untuk menyelamatkan Pak Presiden. Karena Oscari ketahuan, Hajar memerintahkan untuk menggoyang-goyangkan kotak tersebut dan terbang merendah ke arah bawah pepohonan agar terjatuh. Akhirnya Oscari pun terjatuh, namun Oscari terus berlari mengejar kotak tersebut untuk menyelamatkan presiden. Oscari ditembaki terus dari atas helikopter, namun Oscari berhasil memotong tali kotak pendingin tersebut. Dan akhirnya Oscari pun menjatuhkan kotak pendingin tersebut ke bawah jurang. Pada saat presiden membuka kotak pendingin, ternyata mereka sudah berada di sungai. Tanpa sengaja presiden melihat bangkai pesawat kepresidenan yang sudah berada di sampingnya. Look. Di dalam gedung Pentagon telah terdeteksi keberadaan pesawat presiden dan si jenderal pun memerintahkan anak buahnya untuk mengevakuasi pesawat tersebut. Ternyata diam-diam si Fred ini telah memberi pesan kepada si Hazard memberitahukan koordinat keberadaan presiden dan untuk membunuh presiden. Dan hal tersebut telah diketahui oleh wakil presiden. Pada saat mereka berdua sedang di kotak pendingin, helikopter yang dinaiki Morris dan Hajar mulai mendekat. Presiden mempunyai ide untuk berlindung di dalam pesawat. Presiden pun bertanya kepada Oscari, apakah kamu bisa ngojai, Jang? Tentu bisa tuh, Bah. Can you swim? Of course I can. Oke, next, akhirnya mereka pun berenang masuk ke dalam menuju pesawat tersebut. Setelah mereka berdua sampai ke dalam pesawat, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atap pesawat. Presiden pun terlempar oleh ledakan itu dan Oscari pun langsung pingsan. Hazard pun datang menggunakan tali dan membawa bom yang besar, lalu Hazard mengaktifkan bom tersebut. Pada saat Hazard meminta tali tersebut agar ditarik ke atas, namun Morris malah memotong tali tersebut. Puas kamu Hazard, dihianati si Morris. Terjadilah perkelahian Hazard dan presiden. Pada saat presiden terdesak, Oscari pun membantunya dan Hazard pun menggaleong terjatuh. What's that? Hajar mengambil senjata yang berada di sampingnya itu, tapi pas senjata mau ditembakkan ke arah presiden, senjata tersebut tidak meledak. Presiden yang lagi menggoler berada di depan Hajar. Presiden langsung menendang burung dan senjata yang dipegang Morris dilempar ke arah presiden. Dan presiden pun langsung menangkapnya dan berkata, "Si Akang makan keong dong, kokang dulu senjatanya dong." Fucker. Oke, lanjut.
Morris yang sedang di atas heli terus menembaki ke dalam pesawat. Waktu bom terus berjalan, mereka mempunyai waktu 3 menit untuk bisa keluar dari pesawat tersebut sebelum bom meledak. Presiden pun menaiki kursi pelontar untuk bisa keluar dan kursi pelontar pun melesat ke atas. Pada saat melesat ke atas, Oscari pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Oscari pun langsung menggunakan panahnya dan mengarahkannya langsung ke dada Morris dan panah pun melesat. Do you read me now? Panah tersebut langsung tepat mengenai dadanya banget. Yang awalnya Morris tidak merasa sakit sama sekali, akhirnya kesakitan. Seperti lagu ini tuhnya. Sakitnya tuh di sini, di tepat dadaku. Nih sakit tuh pisan lagu tuhnya. Dan akhirnya Morris merasa kesakitan karena panah Oscari tepat mengenai jantungnya yang luka itu. Morris pun jatuh dan menembak temannya sendiri yang berada di dalam helikopter. Pada saat Morris terjatuh, bom pun meledak dengan dahsyat. Dengan beralih diperlihatkan di perkemahan ayahnya Oscari, di mana para pasukan tim SEAL Amerika sedang menangkap ayahnya Oscari karena mungkin menganggap mereka yang telah mencelakai presiden. Maaf ya, keadaan kelatahan mami ini tidak disengaja guys. Namun dari atas terlihat 2 orang yang menggunakan parasut mendekat dan mendarat tepat di depan ayahnya Oscari dan disaksikan oleh pasukan tim SEAL Amerika tersebut. Setelah muncul terlihat mereka adalah Oscari dan presiden. I got a young boy. Oscari. Pasukan tim SEAL Amerika pun melaporkan ke Pentagon bahwa presiden telah ditemukan dan selamat. Pada saat di dalam gedung Pentagon sedang merayakan kegembiraan, si Fred malah pergi ke toilet dan diikuti oleh wakil presiden. Ternyata upaya penculikan dan pembunuhan presiden selama ini telah didalangi mereka berdua guys. Karena wakil presiden ini ingin naik jabatannya menjadi presiden, si Fred yang tidak ingin diketahui dia adalah otak dalang dari pelaku semua ini. Si Fred pun membunuh wakil presiden dengan cara menengkas kakinya dan Bapak Wapres pun terjatuh langsung mati. Kamala, Dad. And you're dead. Untuk menghilangkan jejak kematiannya, dibuatlah cara yang licik seolah-olah wakil presiden mati karena terpeleset. Adegan kembali ke Oscari, ayah Oscari sangat bangga kepada anaknya karena Oscari telah menyelamatkan Bapak Presiden. Sebagai kenang-kenangan, Oscari pun berfoto selfie bersama Bapak Presiden. Katakan cheese dan film pun selesai. Buat kalian yang demen nonton channelnya Mami V, jangan pernah lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Buat kamu juga yang pengen filmnya di review sama Mami, boleh mau film apa aja Mami review sesuai dengan request kalian, oke? Mami doakan semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Dan jangan pernah jangan lupa untuk protokol kesehatan ya guys. Mungkin pesan dari film ini adalah maaf kelupaan malah endingnya pesannya di ending. Mungkin pesan dari film ini adalah kita jangan pernah memilah untuk membantu orang lain. Mau usia anak-anak ataupun orang tua atau yang mungkin dewasa, mau usianya anak-anak, dewasa maupun orang tua, itu harus kita tolong ya guys, sebagai rasa kemanusiaan. Dan juga katanya kalau orang yang suka menolong itu dijaga Tuhan lah guys. Oke, terima kasih banget ya. Salam cinta. Bye bye.